Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bu. Sore. Mungkin hari ini hari minggu depan. Jadi saya itu pulang kampung gitu ya. Jadi nanti adik-adik bisa untuk nggak ada Zoom, cuma nanti saya taruh di YouTube ya untuk kisi-kisi UTS, kemudian untuk pertemuan hari itunya. Jadi ada kisi-kisi sama materi The Power of Storytelling. Jadi nanti saya share di YouTube. Nggak apa-apa kan ya? Nggak Zoom minggu depan. Itu di tanggal 26. Nanti saya untuk kehadiran adik-adik bisa unduh materinya. Nggak apa-apa ya? Minggu Nggak depan. apa-apa, Ibu. Oke, jadi nanti saya share di em, WhatsApp. Jangan lupa untuk download materi. Nanti adik-adik juga nanti saya akan share link-link dari YouTube yang saya sudah rekam gitu. Jadi adik-adik nanti bisa nonton rekaman di YouTube untuk kisi-kisi, UTS, kemudian em, pertemuan hari itu dan kisi-kisi. Jadi adik-adik nanti tetap bisa ngerjain UTS-nya. Oke, maaf ya adik-adik. Jadi saya takutnya nggak ada sinyal di sana. Oke, jadi hari ini di pertemuan keenam ini kita akan membahas tentang brand voice dan messaging. Jadi gimana tuh caranya eh, kita bisa lihat ya. Jadi nanti di forum itu akan ada tugas mandiri lagi, balik lagi saya lagi nyoba-nyoba nih. Tapi kalau misalkan adik-adik nanti after UTS mungkin masih sama saya akan coba mungkin ini lagi nyoba untuk forum apakah adik-adik itu aktivitasnya itu terus-menerus aktif atau tidak. Jadi nanti saya akan lihat, saya akan share untuk keaktifan di awal. Nah, pas di akhir-akhir mungkin saya nanti forumnya nggak terlalu banyak, tapi adik-adik setidaknya bisa memahami di awal-awal ini untuk eh, gimana caranya si brand ini membuat suatu konten maupun brand ini dapat dikenal oleh khalayak luas. Nah, nanti kita ada tata cara untuk mungkin adik-adik bisa pakai AI, tapi saya mau kasih lihat ada dua gaya dari suatu brand, mau profesional dan kaku, atau yang teman dekat dan santai. Nah, itu nanti adik-adik coba mungkin kalau misalkan nge-freeze, saya nanti akan kasih contohnya. Kalau yang kaku dan profesional, tapi eh, kita lihatnya sih oke gitu. Cuman itu agak kaku banget ya, kayak udah old school banget. Dan ada juga penulisan secara teman dekat dan santai. Jadi di mana brand ini membicarakan tentang brandnya itu mau seperti apa. Nah, mungkin adik-adik kan udah bikin brandnya sendiri nih, udah ada gambar, kira-kira mau brandnya, logonya kemarin seperti apa. Nah, kemudian nanti jawab, jadi ada tiga pertanyaan. Ada empat, Deng. Jadi nanti di forum itu ada tulis dulu gaya yang kira-kira profesional dan kaku. Kedua, teman dekat dan santai. Tiga, mana yang paling membuat adik-adik itu kepribadiannya di yang ada di bab dua gitu. Kan adik-adik udah buat forum di pertemuan kedua. Nanti kita bahas di pertemuan kedua itu adik-adik pilih yang mana. Misalkan contohnya adik-adik lebih yang berani, energik dan lain-lain. Nah, itu nanti tulis oh yang cocok dengan brand saya waktu di forum nomor dua itu pertemuan kedua yang paling cocok adalah yang nomor dua, misalkan teman dekat dan santai gitu. Jadi nanti adik-adik bisa mix aja, nanti saya kasih lihat contohnya. Dan kemudian ketika suaranya sudah mantap nih, adik-adik udah bikin konten paragraf brandnya gitu ya. Adik-adik bisa merangkai cerita lebih agar membuat si audiens itu jatuh cinta. Jadi bagaimana caranya membuat si pelanggan ini atau audiens yang kita ada di sosmed itu menjadi jatuh cinta sama brand kita gitu. Mungkin sampai situ nanti kita akan lihat ya. Sebenarnya sekarang udah gampang sih AI udah bisa bantu untuk masalah ini. Tapi saya kasih lihat contohnya dulu nanti adik-adik bisa coba
buat gayanya secara profesional dan kaku atau teman dekat dan santai. Jadi dan teman dekat. Jadi adik-adik bisa memilih tuh choice di mana sih yang menurut brand adik-adik itu cocok gitu dengan brand adik-adik. Nah, kadang memang kalau misalkan adik-adik lihat brand-brand yang em, punya pemerintah itu kan agak kaku gitu ya, profesional. Tapi kalau misalkan lihat brand-brand di luar yang kita pakai sehari-hari, itu FMCG biasanya fast moving eh, customer good itu yang kayak makanan, terus sampo, sabun gitu ya. Itu biasanya lebih ke teman dekat dan santai. Jadi mana sih yang membuat teman-teman itu lebih cocok yang mana gitu ya. Jadi kita akan coba pelajari. Nah, dari tadi kita bahas apa gitu ya, kayak adik-adik masih ngambang gitu ya. Apa sih perkenalan brand gitu ya sebenarnya? Itu brand voice itu adalah memahami konsistensi dari si brand adik-adik. Jadi misalkan adik-adik punya kepribadian yang konsisten lah. Masa hari ini kita misalkan contoh ya, hari ini kita happy, warnanya pink, besoknya kita jadi sedih gitu. Kita lagi jatuh cinta gitu, warnanya pink, em, apa merasa hidup selasa warna pink gitu ya, dan cerah. Terus tiba-tiba adik-adik lagi bad mood gitu. Nah, warnanya langsung hitam. Nah, brand sama adik-adik. Ketika adik-adik punya satu brand tertentu, kan kita nggak boleh gonta-ganti color, gonta-ganti kepribadian. Nah, itu mesti konsisten. Misalkan, adik-adik udah memilih brand adik-adik itu warna merah gitu. Nah, contohnya untuk dasar dari brand adik-adik kepribadian adalah, wah ini hot gitu ya, makanannya pedas gitu. Misalkan contohnya seperti itu. Nah, itu bisa untuk adik-adik lihat bahwa ketika itu kita harus konsisten, kita harus menciptakan hubungan dengan audiens dengan warna color yang kita punya gitu. Jadi ketika kita ada nih kepribadian kita seperti ini ceria misalkan, ceria, membara gitu ya. Nah, itu yang ada di kepribadian brand tersebut. Ibarat ya tadi logonya itu misalkan warnanya merah. Nah, gaya berbicara kita apakah iya brand kita bicaranya misalkan soft spoken gitu ya. Nah, itu kan kadang nggak nyambung gitu dengan warna yang merah menyala itu. Mungkin kalau warnanya biru muda, yang soft-soft gitu. Kita bisa mencerminkan, oke, brand kita itu brand yang soft spoken. Jadi kita ngomongnya, jadi gitu misalkan, brand ini adalah gitu. Itu beda dengan yang misalkan yang hot gitu. Yang hot itu misalkan kalau adik-adik lihat apa ya? Hmm, sambal belibis gitu misalkan. Belibis. Sambal ini eh, serasa makan berapa banyak, bisa 100 sambal gitu. Ini Anda dapat untuk penelitian gitu-gitu. Jadi adik-adik buat serangkaian em, paragraf dulu baru nanti adik-adik cocok nggak ya nih sama kondisi brand kita gitu ya. Itu namanya brand voice, di mana gaya bicaranya mencerminkan dengan logonya, mencerminkan dengan kepribadian si brand tersebut gitu. Contoh nih, brand voice yang dapat bervariasi dengan brand santai dan gaul. Misalkan contoh, admin Twitternya Grab, adik-adik, atau X-nya Grab yang menggunakan bahasa akrab, lo gue gitu ya. Atau mungkin teman-teman, kakak-kakak, adik-adik gitu. Atau mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, itu bisa tergantung dengan keakrabannya mereka gitu. Atau misalkan Grabbers gitu ya. Itu yang memang mereka sapa dengan konsumen atau followersnya gitu, atau yang memang melihat si eh, brand tersebut gitu di dalam suatu sosial media. Nah, untuk kan menentukan tone of voice-nya sendiri gitu ya. Nada bicaranya biasanya fleksibel, tergantung sama situasi. Contohnya nih, saya aja kemarin di komen katanya suara saya itu naik turun gitu ya. Jadi kayak em, terus di belakangnya kadang suka naik gitu ya. Nah, tapi kalau menurut saya untuk voice yang
naik turun itu lebih membuat semangat dibanding kalau kita yang kayak misalkan contohnya saya contohnya gini ya. Tone of voice harus beradaptasi dengan konteks komunikasi, tetap mencerminkan kepribadian brand. Nah, kayak gitu kan kita ngantuk ya. Makanya kalau mau gitu ya, kita adaptasi kira-kira konteks komunikasi kita gimana yang tetap mencerminkan suatu brand kita ini gitu. Misalnya kita memberikan informasi dengan nada edukatif, jelas. Intinya jelas menjangkau audiens secara efektif. Misalkan contoh, kalau adik-adik jual memang mau di sekitar Ambon biasanya pakai bahasa Ambon yang memang mereka kenal. Tapi kalau misalkan saya jualan biasanya itu pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Kadang kemarin saya ngobrol gitu ya beberapa sama memang marketing di perusahaan-perusahaan besar. Saya tanya gitu. Ini pakai nadanya yang seperti apa? Apakah kita ada mix Inggrisnya atau memang kita pakai bahasa Indonesia secara full? Dia bilang katanya kalau memang di yang bagusnya itu mau bahasa Inggris Inggris sekalian, bahasa Indonesia Indonesia sekalian gitu ya. Oh gitu, nggak mix gitu. Oh itu kalau tergantung kondisi misalkan lagi sok-sok mau jadi teman dekat, misalkan gitu. Contohnya misalkan anak Jaksel gitu ya. Which is literally jadi gitu ya. Itu cuman mau kondisinya ketika Anda mau gaul. Cobain dong kayak anak Jaksel gitu. Misalnya contoh seperti itu. Jadi kita bisa eh, misalkan ada makanan yang lagi hits di sana, kita buka di Ambon gitu ya. Misalkan contohnya seperti itu. Em, kita bikin istilahnya sok-sokan untuk gaya komunikasinya ala sana. Tapi kita nggak usah khawatir, balik lagi ke bahasa Ambon. Di sini ada gitu. Misalkan contohnya seperti itu dan atau bahasa Indonesia bisa membuat orang, wah, udah ada nih. Nggak usah harus pergi ke Jakarta, tapi kita di Ambon udah ada. Ya, itu bisa menjadi edukatif tersendiri gitu. Jadi audiens yang merasa jelas nih, wih, ada nih di sini gitu ya. Tapi kita kalau mau ya tadi dibilang bahasa Indonesia full atau bahasa Inggris kalau misalkan full. Atau mau sekalian bahasa daerah tapi ada notes bawahnya pengertiannya gitu. Jadi kita bisa tentuin nih kira-kira eh mau ke mana arah yang membuat mereka jatuh cinta. Kalau saya lihat gitu ya, sekarang tuh udah banyak wilayah-wilayah wilayah-wilayah di timur itu bahas tentang bahasa mereka dibuat lagu gitu ya. Nah, itu bisa juga eh, kakak-kakak ini atau adik-adik bisa membuat suatu em, konten yang memang pakai bahasa adik-adik tapi nanti bawahnya ada pengertian dalam bahasa Indonesianya gitu. Nah, itu bisa membuat eh, personal branding adik-adik menjadi lebih apa ya? Ini nih asli gitu ya. Atau mungkin lebih membuat kita tuh lebih oh jatuh cinta nih. Oh, ini bahasa daerahnya gitu ya. Jadi kita lebih berbeda daripada yang lainnya. Nah, sebenarnya ada message tertentu gitu di dalam si arsitektur dari si brand voice ini gitu ya. Jadi memang kalau adik-adik lihat itu ada tagline atau slogannya. Jadi untuk mempermudah pengenalan dan ingatan audiens tentang kita. Contoh kalau adik-adik lihat hmm, eh, apa ya? Oh, cintai Yakult gitu ya. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Itu terus. Atau Indomie seleraku. Pasti di belakangnya ada slogan itu. Atau di depannya gitu. Itu tagline yang singkat tapi kita kenal gitu. Nah, itu yang membuat brand adik-adik itu lebih oke. Nah, kemudian ada value proposition. Jadi emang menjelaskan manfaat utama dari produk ini. Itu misalkan tadi kalau tadi Yakult cintai usus minum Yakult tiap hari. Nah, itu lanjut Yakult ini berfungsi untuk bla 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 bla. Itu kan ada penjelasan di iklannya gitu ya. Sama juga dengan adik-adik nanti kalau misalkan mau beriklan, itu ada kata kunci yang
memperlihatkan identitas si brand adik-adik ini gitu. Gimana sih caranya gitu ya? Kalau kita lihat, kita perlu adanya teknik copywriting. Nah, ini mungkin sedikit saya jelaskan. Cuma sekarang saya lihat rata-rata udah bisa pakai AI. Cuman mau nggak mau kita harus di AI kadang ada yang aneh, tapi kita harus tahu untuk teknik copywriting yang benar gitu ya. Jadi yang benar-benar humanis lah. Jadi nggak terlalu AI atau machine learning gitu ya. Jadi data-data dasar-dasar untuk branding yang efektif itu kita ada hook atau pembukanya. Biasanya yang menggugah perhatian audiens. Nah, untuk menarik minat. Nah, jadi misalkan kalau adik-adik lihat nih, ini konten ya, story entah mau di Instagram, mau di TikTok, mau di apa. Di sini ada judulnya biasanya. Nah, ini biasanya yang menjadi atau mungkin di kalimat pembukanya di sini ada pengertiannya gitu ya. Ini ada orangnya. Jelek maaf ya. Nah, ini ada judul, ini ada kayak orangnya lagi ngomong apa gitu ya. Ngomong pembuka atau misalkan lagi yang di lucunya gitu ya. Nah, hook ini adalah yang membuat audiens itu tertarik untuk ngeklik kita eh, video kita atau mau melihat menonton video kita tuh ya, untuk brand kita gitu. Jadi memang awal-awal ini yang adik-adik harus tahu untuk membuat si penonton atau pembaca ini ingin tahu lebih lanjut tentang brand kita gitu. Biasanya memang ada di thumbnail, brand ya. Thumb, eh jelek tulisan saya. Misalnya itu masuknya di depan ini gitu ya. Kemudian ada body. Nah, body ini kita kalau di dalam teknik copywriting ya, kalau hook ini biasanya judul depan, kalimat pembuka di depan. Contohnya misalkan ada yang mau tahu bagaimana caranya ini gitu. Nah, itu bisa dijadiin depan. Atau juga kemudian pas di belakangnya itu agar orang mau nonton gitu ya. Nah, nanti berisi penjelasan. Misalkan contoh obat diet deh yang saya lihat ya banyak ya. Misalkan ini gambarnya orang yang before after gitu. Mau seperti ini gitu ya. Saya sebelumnya eh, beratnya 100 kilo gitu. Sekarang saya udah 50 kilo. Gitu. Contohnya seperti itu. Nah, ini untuk kalimat hook depan. Nah, berisi, oh saya minum ini gitu ya. Saya minum ini selama sekian bulan. Saya juga mengikuti dengan olahraga dan makanan yang sehat gitu. Misalkan contoh seperti itu. Ini jelasan singkat padat gitu ya. Habis itu makanya minum ini gitu ya. Misalkan untuk link di bio sekarang. Gitu. Misalkan contoh seperti itu. Nah, jadi ini lebih padat, jelas. Jadi intinya apa dari produknya adik-adik gitu. Atau jasa. Jadi kita bisa jasa, bisa produk ya. Kemudian ini tinggal klik bio daftar sekarang atau daftar sekarang. Dan misalkan contohnya seperti itu. Nah, ini adalah teknik copywriting yang adik-adik harus tahu hooknya gitu ya. Jadi secara nggak langsung kita hooknya udah di depan gitu ya, bagian depannya yang membuat orang penasaran. Biasanya ini yang paling susah sih adik-adik. Kalau saya buat itu yang paling membuat orang-orang susah untuk melihat itu adalah bagian depan ini. Gimana ya caranya orang bisa tertarik sama konten kita yang ini gitu. Nah, mungkin kalau body ini for the next step gitu ya. Istilahnya ketika dia pokoknya lihat dulu dia sampai ke tahap untuk pembelian atau mendaftar untuk mungkin jasanya adik-adik atau produknya adik-adik gitu. Jadi ini yang intens. Biasanya kita pakai hook, body sama call to action gitu. Nah,
pertama-tama setelah kita tahu udah hook, terus body, call to action gitu ya, untuk kita buat suatu konten, hindari krisis identitas gitu. Nah, contoh, ini saya lihat di berbagai sosmed gitu ya. Kalau adik-adik mau pakai, ada kan sosmed yang bahasanya pakai bahasa Sunda gitu ya. Sunda yang lucu-lucu gitu ya. Nah, kalau adik-adik mau coba pakai bahasa Ambon gitu ya, pakai itu terus aja gitu. Pakai bahasa ini terus aja. Nah, tapi nanti ada mungkin bawahnya ada pengertiannya yang membuat orang kayak, lucu nih, kita nggak bisa ngikutin trennya gitu ya. Nah, misalkan kalau adik-adik udah pakai bahasa Indonesia terus gitu ya, tapi Indonesia yang memang profesional tuh tadi contohnya agak kaku. Kita adalah misalkan kalau adik-adik nanti saya contohkan tuh, atau yang mau funny gitu ya, mau untuk kalangan anak muda lebih dekat dan santai, gaya bahasanya lebih gaul gitu misalkan. Nah, itu ketika adik-adik ganti, change gitu, misalkan dari bahasa tiba-tiba kontennya adik-adik bahasanya beda gitu. Itu akan menjadi merusak kepercayaan sebenarnya. Jadi oleh karena itu kenapa kalau adik-adik lihat di TikTok yang halo kakak yang itu, dia itu dipakai karena suaranya yang khas gitu. Karakteristik dari brand tersebut gitu. Jadi gaya bahasanya mereka. Ketika berubah, orang-orang jadi kayak mana nih? Ah, bener nggak nih brand yang ini gitu ya? Karena suaranya berbeda. Nah, jadi jangan ikuti tren yang tidak cocok untuk brand adik-adik gitu. Jadi memang agar brand adik-adik itu kuat dan konsisten. Memang kita bisa lihat nih ya, cara untuk bikin konten kan biasanya lurus-lurus aja nih. Kita buat kontennya, konten misalkan kita jualannya, kalau adik-adik lihat mungkin PS Store ya, yang kontennya HP gitu. Tapi dia itu eh buatnya bahasa HP gitu. Mungkin bisa untuk yang HP-nya dia. Tapi kalau konten yang lain gitu ya, joget-joget atau apa masih oke pakai si handphone itu. Tapi ketika kontennya tentang konten makan itu kan udah nggak nyambung gitu ya. Jadi udah nggak konsisten nih untuk si brand yang ada. Mungkin kalau misalkan joget-joget depannya ada handphonenya, pakai yang sebelum sama sesudah gitu. Itu masih masuk tuh ke jualan HP gitu. Tapi ketika udah yang ke lainnya, itu nggak cocok sama brand itu gitu. Jadi kita harus pindahin lagi. Mungkin kalau mau buka brand yang lain, walaupun brandnya tetap itu, tapi brand yang lain. Dan tetap agar brand adik-adik itu tetap konsisten di mata masyarakat yang nonton. Gitu. Jadi jangan sampai kalau menurut saya ya adik-adik punya logat gitu. Menurut saya bisa itu dijual di sosial media gitu. Dibanding kayak saya yang nggak ada logatnya sama sekali gitu ya. Saya eh, dari kecil di Jakarta gitu. Jadi saya nggak ada logat. Mungkin ada orang Betawi, tapi saya nggak terlalu dekat juga. Saya bukan juga Betawi gitu. Jadi saya juga bingung, krisis identitas nggak ada. Saya orang apa ya gitu. Tapi kalau adik-adik memang udah ada logatnya gitu, itu bisa enak gitu untuk membuat brand adik-adik lebih eh, otentik gitu menurut saya. Jadi itu bisa, tapi hindari tren yang memang berbeda sama brandnya adik-adik. Jadi agar brand adik-adik ini kuat di mata audiens tersendiri. Nah, mungkin tadi ya kesimpulan untuk brand voice sama messaging gitu ya. Jadi ada voice yang otentik sama yang tone yang fleksibel. Jadi brand voice itu suara yang konsisten dan kuat gitu. Jadi ketika adik-adik sudah jago untuk udah ada suaranya nih ya gitu, suaranya adik-adik udah dikenal kalangan masyarakat gitu, itu membuat mereka akan terus-terusan untuk melihat kontennya adik-adik secara brandnya tersebut dan menarik mereka agar membeli produknya atau mungkin memakai jasa adik-adik. Dan tone of voice itu dapat disesuaikan dengan konteks tertentu. Nah, contohnya mungkin kita bisa nerapin aktivitas ini ya.
tugas aktivitas mandiri nanti nih saya akan jelaskan pada forum gitu untuk menentukan brand voice adik-adik itu apa. Sebentar, saya share. Nah, di dalam tugas aktivitas mandiri, jadi adik-adik membuat suatu paragraf, satu paragraf aja, gitu. Satu, misalkan tentang satu, tulis dengan gaya profesional dan kaku. Dua, tulis ulasan paragraf yang sama dengan gaya teman dekat dan santai. Tiga, mana yang memang lebih dekat dengan kepribadian adik-adik gitu ya dari brandnya ini gitu ya. Brandnya adik-adik yang adik-adik buat di bab 2. Bab 2 itu adik-adik bisa kemarin itu menentukan intisari dari brandnya adik-adik itu apa. Ini, sebentar. Bisa di ini enggak ya? Kalau ini. Kalau di sini nggak ada. Oke, jadi misalkan yang ini untuk profesional kaku gitu ya. Nomor 2, manakah yang kepribadian adik-adik tulis nomor 2. Nah, di bab 2 itu yang untuk pertemuan kedua, adik-adik kan udah nulis. Kira-kira brand adik-adik itu berani, jujur, ceria gitu ya. Itu adalah kata-kata yang adik-adik buat untuk brandnya adik-adik gitu ya. Nah, itu lebih cocok dengan yang mana gitu. Sebentar. Nah, ini lebih cocok untuk perkenalan brand adik-adik tuh yang mana gitu. Ini saya ada contoh eh, dan suara yang mantap dan sekarang bagaimana cara kita merangkai cerita agar audiens jatuh cinta. Gitu. Nah, itu nanti bisa adik-adik merangkainya dengan perkenalan brand ini yang membuat orang lain atau penonton ini merasa tertarik dengan brand kita. Sebentar saya share tentang contohnya. Yang mana yang profesional dan kaku, yang mana teman dekat dan santai. Nah, ini ada contohnya mungkin saya contohinnya di ini karena dia perkenalan untuk brand baru gitu ya. Kelihatan nggak? Terlihat ya? Oke, saya mau share dulu sound. Repair skin barrier saja tidak cukup. It's time to reborn. Wardah Gel Moisturizer, powered by Skin Genomic Research. Repair, rebuild, regenerate. 3 holistic actions untuk kulit lahir kembali. Formulated. Nah, tadi dia buat di awal memperkenalkan produknya dia gitu ya. Eh, Misalkan repair saja tidak cukup gitu ya. Skin Ada science experts. nah, Calm your skin. Reduce dark spot. Hydrated glass skin. Enhance radiant. Your skin barrier reborn now. Nah, itu kan dia di awal itu dia bilang, nah dia bilang mana nih ya? Repair skin barrier saja tidak cukup. It's time to reborn. Nah, Wardah Gel. nah, jadi untuk memperkenalkannya repair saja tidak cukup. Misalkan contoh seperti itu. Nah, adik-adik bisa juga kira-kira jualan apa depannya apa nih? Misalkan makanan nih, eh, misalkan makanan penutup gitu ya. Makan nasi sadar tidak cukup. Tambahkan dengan ini lezat dan ini misalkan gitu. Ditambah dengan nasi misalkan adik-adik bikinnya bikin gorengan tempe gitu misalkan tempe sambal gitu misalkan yang di packaging gitu. Nah, itu bisa nih atau adik-adik bikin sambal cumi atau apa gitu. Misalkan ada contohnya ya penambah makanan atau memang makanan sendiri. Misalkan nasi nasi telur saja tidak cukup atau misalkan adik-adik mau ke arah yang contohnya mau makanan yang memang tidak ribet gitu ya.
masak, harus ini, tidak cukup gitu. Misalkan tidak ada waktu, ya beli saja di sini. Nah itu beli saja ini, itu brandnya. Jadi adik-adik bisa untuk membuat merasakan itu teman dekat dan santai. Jadi ini masuknya adalah teman dekat dan santai. Jadi secara nada aja adik-adik bisa lihat ya perbedaannya dari iklan ini, gitu. Ini adalah contoh untuk kalimat yang paragrafnya itu secara teman dekat dan santai. Adik-adik bisa search lagi mungkin yang di bagian untuk iklan-iklan yang biasanya sih ranahnya untuk fast moving good ya atau memang yang kita pakai sehari-hari. Nah, ini saya ada contoh lagi. Ini tentang si biasanya kalau yang profesional dan kaku gitu ya, itu dia ngejelasin tentang perusahaannya dia gitu. Nah, ini saya share. Bentar. Kereta Api Indonesia menjadi bagian penting dalam sejarah kemajuan negeri. Dengan visi berkelanjutan, kami berkomitmen untuk menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Nah, ini kalau adik-adik mau memperkenalkan eh, brandnya adik-adik gitu ya. Contohnya di awal, kami visinya adalah untuk ini, yaitu lebih kepada gaya profesional dan kaku. Kan bisa terlihat ya, untuk logat bahasanya, kalau tadi teman dekat dan santai kayak nanya ke kita, nanya ke customer, kamu eh, bosan dengan ini gitu atau misalkan ada pokoknya ada apa intonasi dari obrolan yang berbeda. Nah, tapi kalau ini kan seperti ini. Dia ngejelasinnya dari video Dari yang masa ke masa, Kereta Api Indonesia mampu melampaui berbagai tantangan untuk terus menghidupkan asa dalam pembangunan bangsa. Dengan inovasi tiada henti, kami terus berakselerasi, beradaptasi dengan tuntutan pelanggan. Nah, ini adik-adik bisa lihat bahwa dia itu eh, nggak nggak ada intonasinya, tapi dia bilang eh, Kereta Api Indonesia. Jadi memang profesional dan kaku gitu. Adik-adik juga bisa kalau profesional dan kaku gitu. Sebentar saya share. Nah, jadi nanti kalau adik-adik mau buat ya gaya penulisan pertama itu biasanya satu itu biasanya jelasin visi misi, si dan perusahaannya itu apaan. Nah, itu gayanya biasanya ditulis dengan kaku gitu dan profesional. Misalkan contoh, kita videoin cara pembuatan kita. Misalkan contoh gini, hmm, bisnis apa ya, es teh menanti gitu. Misalkan contoh gitu ya, es teh menanti telah ada di ada 100 cabang di seluruh Indonesia. Nah, itu dengan visi misi untuk meningkatkan eh, teman-teman bisa lebih dekat yang sebelumnya tidak ada di Indonesia menjadi ada. Gitu. Misalkan contoh eh, tidak usah bikin teh lagi tapi bisa langsung teh ada apa yang bergizi dan bervitamin ada misalkan buahnya gitu. Misalkan contoh seperti itu. Itu gaya profesional dengan visi misi ini gitu. Itu biasanya nomor satu tuh gaya profesional kaku ngejelasin visi misi dari suatu perusahaan tersendiri. Kemudian nomor dua, biasanya ditulis tadi ya, menanyakan, menanyakan apa
yang kurang dari kehidupan kehidupan si penonton gitu atau penonton atau calon pembeli. Nah, biasanya kayak lebih deket gitu. Misalkan tadi ya, eh, muka kamu kusam. Kayak, ini ada loh gitu. Jadi itu yang membuat kayak menanyakan gitu kepada kita atau mungkin kamu bosan gitu. Misalkan kamu capek masak sendiri, ini ada langsung cepat gitu ya. Sat-set beli aja di sini. Nah, itu mm, menjadi kayak teman dekat dan santai terhadap si eh, nanti perkenalan brand kita. Ada nih ini gitu brand kita gitu. Itu biasanya lebih teman dekat dan santai. Biasanya kalau satu profesional aku tuh biasanya ngejelasin perusahaan kita ada di mana sih, visi misi si bisnis kita tuh apa, diawali dengan bisnis kita tuh terdiri dari apa aja, misalkan jual pisang, pisangnya rasa pisang coklat, pisang keju gitu, itu jelasin aja secara kaku gitu ya. Ada terdiri dari pisang kaku, pisang pisang keju, pisang coklat, pisang stroberi. Nah, itu nomor satu tuh kaku. Tapi kalau misalkan nanyakan gitu, kamu suka coklat? Enggak. Kamu suka keju? Suka. Di sini ada semuanya. Aku mau coklat, aku mau keju gitu ya. Misalkan contoh seperti itu. Di sini ada semuanya, beli aja di sini gitu. Misalkan seperti itu. Nomor satu dua udah jelas ya. Tadi bedanya. Oke. Nah, ini mana yang lebih pas dari kepribadian brand yang adik-adik buat? Yang tadi ya, misalkan bahagia, em, happy gitu ya, ceria, eh, strategi, ceria, hot, dan kind. Misalkan contoh kemarin yang adik-adik udah tulis lah, adik-adik pilih apa? Lebih cocok ke lebih terasa pas pada kepribadian brand untuk menjadi teman dekat dan santai. Misalkan contoh jawabnya seperti itu, gitu. Nah, suara sudah pas. Nah, ini nanti adik-adik bisa untuk merangkai kira-kira cerita audiens yang membuat agar audiens tersebut jatuh cinta. Nah, ini mungkin di sini udah dirangkai ya. Jadi nanti adik-adik kan bisa pilih gitu. Ada yang mau ditanyakan untuk tugas hari ini? Sudah jelas? Gimana adik-adik? Oke, baik. Mungkin sampai di sini saya tutup ya pertemuan hari ini. Mungkin minggu depan kita nggak ada Zoom. Nanti saya share di WA ya untuk YouTube-nya. Terima kasih banyak. Selamat mengerjakan tugasnya itu di forum sampai tanggal 22 Mei. Jadi nanti bisa dikerjakan untuk tugas aktivitas mandiri ini. Silahkan mengerjakan dan selamat mengerjakan. Sampai jumpa mungkin setelah Lebaran ya. Tapi minggu depan kita juga ada. Tapi nanti saya share di YouTube. Sampai jumpa lagi.